Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktadiva Violeta dengan NIM C1C020046 dari Prodi Akuntansi S1. Di sini saya mau menjelaskan apa itu metode pengumpulan data. Sebelumnya saya akan men-share screen PPT terlebih dahulu. Metode pengumpulan data. Pengertian pengumpulan data di sini ada metode pengumpulan data itu adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data ini merupakan salah satu tahapan sangat penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi dan sebaliknya. Jadi tahap ini tidak boleh salah atau harus dilakukan dengan cermat sesuai prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif sebagaimana telah dibahas pada materi sebelumnya. Sebab kesalahan atau ketidaksempurnaan dalam metode pengumpulan data akan berakibat fatal, yakni berupa yang tidak kredibel, sehingga hasil penelitiannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Di sini ada macam-macam pengumpulan data. Yang pertama ada teknik pengumpulan data primer, di mana pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian. Dan data pengumpulan data primer dilakukan dengan instrumen sebagai berikut. Yang pertama ada wawancara, dan yang kedua ada observasi. Dan yang kedua ada teknik pengumpulan data sekunder, di mana teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi bahan-bahan kepustakaan yang perlu mendukung data primer. Data primer, pengumpulan data ini dilakukan dengan instrumen sebagai berikut. Yang pertama ada studi kepustakaan, dan yang kedua ada studi dokumentasi. Jenis teknik pengumpulan data adalah ada berikut pasangan metode dan instrumen pengumpulan data. Yang pertama ada jenis metode, yaitu angket. Angket ini jenis instrumennya ada angket atau checklist, skala, dan inventory. Dan yang kedua ada wawancara atau interview. Jenis instrumennya pedoman wawancara dan checklist. Dan yang ketiga ada pengamatan dengan jenis instrumen lembar pengamatan, panduan pengamatan, panduan observasi, dan daftar cocok. Yang keempat ada tes dengan jenis instrumen, soal tes, dan inventory. Dan yang terakhir ada dokumentasi dengan jenis instrumen, checklist, atau daftar cocok. Dan yang pertama di sini ada jenis teknik pengumpulan. Yang pertama adalah angket, di mana angket ini teknik pengumpulan data dengan menyerahkan atau mengirimkan data pertanyaan untuk diisi sendiri oleh responden. Keuntungan dari teknik angket adalah yang pertama ada angket dapat menjangkau sampel dalam jumlah besar karena dapat dikirimkan melalui pos. Dan yang kedua, biaya yang diperlukan untuk membuat angket relatif murah. Dan yang terakhir ada angket tidak terlalu mengganggu responden karena pengisiannya ditentukan oleh responden sendiri sesuai dengan kesediaan waktunya. Dan di sini ada kerugiannya juga. Kerugiannya itu jika angket dikirimkan melalui pos, maka presentasi yang dikembalikan relatif rendah. Dan angket tidak dapat digunakan untuk responden yang kurang bisa membaca atau menulis. Yang kedua ada wawancara, di mana wawancara ini pengumpulan datanya dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancaranya atau pengumpulan data kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam atau tape record. Contohnya itu maksudnya keuntungan dari wawancara tersebut. Yang pertama ada wawancara dapat digunakan pada responden yang tidak bisa membaca dan menulis.
Dan yang kedua ada jika ada pertanyaan yang belum dipahami, pewawancara dapat segera menjelaskannya. Dan yang ketiga ada wawancara dapat mengecek kebenaran jawaban responden dengan mengajukan pertanyaan pembanding atau dengan melihat wajah atau gerak-gerik responden. Dan kerugian dari wawancara tersebut, yang pertama ada wawancara memerlukan biaya yang sangat besar untuk perjalanan dan uang harian pengumpulan data. Dan yang kedua, wawancara hanya dapat menjangkau jumlah responden yang lebih kecil atau lebih sedikit dari angket. Dan yang ketiga, ada kehadiran pewawancara mungkin mengganggu responden. Selanjutnya ada observasi, di mana observasi ini adalah kegiatan pengamatan pada sebuah objek secara langsung dan detail untuk mendapatkan informasi yang benar terkait objek tersebut. Di sini juga ada keuntungan dan kerugiannya. Yang pertama adalah keuntungannya itu data yang diperoleh adalah data yang segar dalam arti yang dikumpulkan diperoleh dari subjek pada saat terjadi tingkah laku, pada saat ya kita observasi di hari itu juga. Dan yang kedua ada alat ukur untuk diketahui secara langsung. Dan kerugiannya untuk memperoleh data yang diharapkan, maka pengamat harus menunggu dan mengamati sampai tingkah laku yang diharapkan terjadi. Dan yang kedua, beberapa tingkah laku seperti tingkah laku kriminal atau yang bersifat pribadi tidak mungkin diamati, bahkan bisa membahayakan jika diamati. Selanjutnya, studi dokumentasi. Studi dokumentasi ini merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek peneliti. Karena dokumen dapat dibedakan menjadi dokumen primer jika dokumen ini ditulis oleh orang yang langsung mengalami dalam suatu peristiwa. Dan dokumen sekunder jika peristiwa dilaporkan orang lain yang selanjutnya ditulis oleh orang lain. Dokumen dapat berupa pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan kasus, rekam kaset, rekam video, foto, dan lain sebagainya. Perlu dicatat bahwa dokumen ditulis tidak untuk tujuan penelitian. Oleh sebab itu penggunaannya sangat selektif. Baiklah, di sini ada kesimpulan dari materinya. Metode pengumpulan data itu ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Metode atau teknik menunjukkan suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, ujian tes, dokumentasi, dan lainnya. Peneliti dapat menggunakan salah satu atau gabungan tergantung dari masalah yang dihadapi. Karena instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dalam digunakan oleh peneliti dalam kegiatan pengumpulan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Instrumen yang diartikan sebagai alat bantu itu yang pertama ada angket, daftar cocok, skala, pedoman wawancara, lembar pengamatan, atau panduan pengamatan, soal tes atau soal ujian. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.